Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Monday dan hari ini seperti biasa saya akan membawakan laptop produktif untuk kalian. Bukan laptop sih, ini lebih ke laptop ganteng buat kalian. Ini adalah ZenBook S UX 393. Dimana untuk laptop yang satu ini, kenapa namanya S? Karena dia itu mengambil kata slim dan sophisticated. Gue tuh bahasanya. Pokoknya dia itu emang ganteng banget. Jadi kalian bisa lihat seberapa tipis. Ini dia beratnya cuma 1,35 kg. Tebalnya 1,37 kalau nggak salah, gue harus pastiin. Jadi daripada saya salah ngomong dan harus diperbaiki dengan tulisan di bawah sana, ini di 1,57 tuh kan, untuk gue cek. 1,57 cm. Nah, kalian bisa lihat seberapa tipis laptop yang satu ini, dan ini dia udah magnesium alloy, which mean dia udah kuat banget, walaupun ya fingerprint magnetnya cukup parah ya saya lihat di sini. Tapi ini menariknya adalah dari sisi layar ya, itu tuh bener-bener nggak ada flexing sama sekali, bener-bener kayak hampir tidak ada lah, ini kuat banget gila. Jadi sebenarnya kalau kalian mau bawa langsung ke tas kalian dan nggak mau pakai sleeve, itu sebenarnya udah hitungannya aman banget. Cuman baik-baik lagi, tentu aja untuk tidak melecetkan si laptop ganteng yang satu ini, pakai sleeve karena dikasih sleeve bawaan. Terus dia juga pakai warna itu namanya red copper. Gue sebutnya emas aja sih karena kelihatannya kayak hitam emas aja. Cuman red copper dan ini warnanya benar-benar premium banget. Terus kalau kalian sadar, emang dari sisi rasionya itu ada sedikit berbeda. Jadi dia itu menggunakan ratio 3:2, di mana most of the laptop kan pakai 16:9. Yang katanya, kalau 3:2 ini sendiri itu bisa berguna kalau kalian baca Word atau mungkin kalian baca website itu kayak lebih panjang ke atas, jadi kayak lebih enak aja buat ngebacanya. Tapi baik-baik lagi, minusnya adalah ketika kalian menonton sesuatu, maka black bar-nya itu akan semakin tebal. Oke, kembali membahas dari sisi desain. Di sini yang gue suka adalah bagian I/O port-nya. Karena I/O port-nya di sini itu terhitung lengkap untuk sebuah ultrabook. Kalau ultrabook biasanya cuma punya satu Type-C, terus harus bawa dongle yang jatuhnya tidak minimalis. Nah, di sini dia punya satu USB 3.2, ada micro SD card reader juga. Terus di sebelah kiri itu ada satu HDMI 1.4. Terus ada dua USB Type-C yang support Thunderbolt 4. Jadi satu tuh dipakai buat ngecharge, satu tuh bisa kalian pakai mungkin buat display ya. Jadi sebenarnya udah terhitung cukup lengkap, cuman yang nggak ada paling nggak ada 3.5 sama nggak ada Kensington lock sama buat LAN. Cuman dari Type-C sendiri dia ada adapter untuk 3.5, jadi kalian bisa pakai earphone, satu cas, satu earphone. Karena kalau kerja di cafe nggak mungkin kan bawa layar monitor eksternal. Oke, moving on untuk sisi keyboardnya sendiri, per jarak gue nggak ada masalah karena per jaraknya udah oke, comfy untuk ngetik gue nggak ada masalah. Cuman travel distance-nya cukup pendek, jadi buat gue yang tipenya bottom out ini tidak satisfying. Gue tuh kalau ngetik tuh bottom out banget kayak sampai ke ujung-ujungnya kalau bisa. Dan karena gue tipenya ngetiknya cepet, jadi gue cukup banyak typo. Jadi dari Monkey Type sendiri untuk 30 detik pengetesan, itu gue turun sekitar 20 untuk word per minute ya. Masih oke sebenarnya, masih 100 word per minute, jadi nggak ada masalah sama sekali. Terus dari sisi desain yang perlu gue bahas lagi adalah salah satu hal, satu-satunya hal yang selalu gue cintai terhadap Asus ZenBook, itu adalah bagian ini. Ini namanya, kok gue tiba-tiba otakku hilang ya. Pokoknya dia itu buat naikin laptop kalian. Ini Ergolift. Ini tuh dari VivoBook yang gue pakai sampai VivoBook lain, ZenBook lain, balik lagi ZenBook ini. Ini tuh salah satu hal yang paling gue suka. Ergolift itu ngebikin somehow lebih naik untuk ngetiknya jadi lebih nyaman. Dan dengan dia pakai chassis strip 3:2 tadi, ini kan jadinya lebih panjang. Nah, ini juga lebih panjang. Somehow gue lebih comfort aja, kayak lebih pas aja untuk tangan gue di sini. Terus untuk numpad sendiri sudah melalui standarnya Sony, sudah melewati spasi, sudah oke. Dan gue nggak pernah ada misklik. Dan dia itu kalau ditahan ada numpad 2.0 yang bisa kalian gunakan kalau kalian sering bermain dengan angka. Dan di sini kita berpindah ke layar. Layarnya itu 3300 kali 2200 untuk sebuah layar 14 inci. IPS dan dia itu touchscreen. Nah, jadi ini touchscreen kalian bisa, gue coba buka apa ya? Kayaknya nggak ada yang bisa gue buka sih. Ini mungkin script. Nah, kalian bisa buka script dan segala macamnya. Jadi itu kayak bisa dikombinasin. Kalian tuh kalau numpadnya mau nyala gitu kan, kalian nyalain numpad 2.0-nya, jadi kalian semuanya pakai touchscreen aja, nggak usah bawa mouse. Mantap. Oke, moving on, layarnya nggak sampai sana doang karena untuk layar yang satu ini dia itu udah 100% DCI P3, jelek banget gue ngomongnya setengah-setengah. Dan juga dia itu Pantone validated. Jadi kalau ngomongin nonton entertainment itu sebenarnya udah cakep banget. Cuman sayangnya dia reflektif. Jadi kalau kalian lagi melihat konten hitam atau lagi buffering atau lagi loading, ya
halo to yourself karena kalian akan ngeliat bayangan dari kalian diri sendiri. Cuman ya baik-baik lagi kalau kita ngomongin layar, make sure untuk kalian audisi sendiri karena kan kalau masuk kamera terus kena color profile, loot dan segala macam itu warnanya udah berbeda. Cuman ini cakep. Dengan brightness-nya itu mentok di 500 nits. Oke, moving on, kita ngebahas layar udah, desain udah. Harusnya sekarang kita masuk ke spesifikasi. Jadi untuk spesifikasinya sendiri dan habis itu kita ngomong benchmark, spesifikasinya dia menggunakan Intel Core i7 1165G7, RAM 16GB LPDDR4X, terus ada 1 TB M.2 NVMe PCIe 3.0 untuk SSD, dengan grafiknya itu Intel Iris Xe graphic dengan baterainya itu di 67 Watt per hour. Gue kasih brief aja untuk pengetesan baterainya, kemarin gue sempat nyoba, itu gue dapet sekitar 13,5 jam. Jadi sebuah angka yang cukup besar, dengan konfigurasinya itu di brightness 50%, volume di 50%, standard mode, terus selain itu brightness, volume 50 standard mode, dan juga di better battery. Jadi kalau biasa ada 5, dia itu cuma 4, jadi gue bilang better battery. Sebenarnya yang gue pakai adalah gue nonton playback YouTube selama kurang lebih 6 jam, dimana itu ngabisin sekitar 40%. Baru dari sana gue tinggalin idle untuk sekitar 7 jamnya lagi. Bukan 7 jam sih, harusnya sekitar 8 jam. Jadi 5 jam YouTube karena gue tidur, jadi YouTube-nya ke pause dan akhirnya idle. Gue rasa udah tanggung untuk nyoba yang lain, gue biarin idle dan itu dapat 13,5 jam. Jadi harusnya untuk performance baterainya gue rasa bisa dapat di sekitar 9-10 jam, yang gue rasa udah lebih dari cukup untuk keperluan sehari-hari. Kita masuk ke benchmark. Jadi untuk benchmarknya, fun fact-nya di sini kita mencoba Cinebench R23, dan setelah saya tanya-tanya ke Sony dan juga William yang orang hardware, gue orang pertama yang ngebench ini, jadi gue nggak ada comparison sama sekali. Cuman karena gue salah, gue ngebench di standard mode dan benchmark, standard dan performance mode, itu gue punya 2 angka. Jadi gue ada sedikit perbandingan buat kalian. Dan untuk performance mode-nya sendiri juga waktu gue tes, itu fan-nya buat gue pribadi ya, itu masih terhitung silent, jadi sebenarnya masih oke. Untuk hasil benchmark-nya, gue akan mulai dari Cinebench R20. Skornya menjadi yang tertinggi dari semua skor Cinebench R20 section low power mobile kita di skor 557. Jadi untuk yang single yang paling tinggi, di atas IdeaPad Slim R7 4800U. Sedangkan untuk multi sendiri, dia harus post di posisi kedua di bawah IdeaPad Slim 7 tadi dengan skor 2001. Terus berpindah ke Cinebench R23 karena seperti yang gue bilang tadi, ini adalah laptop yang pertama kali gue bahas dan mendapatkan kehormatan untuk Cinebench R23. Data perbandingannya itu antara standar dan performance mode-nya aja, karena untuk single-nya itu kurang lebih sama di angka 1440-an, dan juga untuk multi sendiri itu ada peningkatan skor sebesar 700 dari 4400 ke 5100. Terus ada Indigo Benchmark dengan supercar maupun bedroom, ini sama-sama di bawah R7 4700U pada Acer Swift 3 dengan masing-masing skor di 0,526 dan 1,141. Dan terakhir untuk V-Ray mendapatkan skor rata-rata di 5763 yang sama seperti benchmark sebelumnya, terletak di bawah R7 4700U pada Acer Swift 3. Kita kembali ke muka saya. Kalau kalian lihat di cover sekarang, di sini ada beberapa e-commerce tempat kalian bisa ngebeli Asus ZenBook S ini. Dan nanti kalau kalian udah beli, kalian kasih review, nanti kalian bisa klik link yang ada di deskripsi, karena di sana kalau review kalian memenuhi syarat, maka kalian itu bisa dapat voucher Rp100.000. Jadi lumayan ada cashback dikit dengan ngebeli si laptop ganteng ini. Kesimpulannya, laptop ini harganya Rp24.999.000. Ya, mahal, tapi tentu aja dia punya target marketnya sendiri. So far setahu gue dia cuma 1 SKU, jadi cuma ada jet black dengan red cooper tadi, jadi ngebuat dia itu benar-benar elegan banget dengan hitam emasnya, tipis, kuat, solid, ringan, 1,35 ringan lah, terus keyboardnya enak, layarnya cakep pol, benchmarknya cukup oke. Gue bisa kasih tambahan ke kalian karena gue coba main Valorant di unplug, itu masih bisa dapat 60, tapi make sure untuk turunin resolusinya ke 1080 karena bawaan dia itu di 3300 x 2200. Jadi kalau unplug aja bisa dapat 60, kalau udah bisa dapat gambaran, untuk plugnya itu udah aman banget. Cuman make sure untuk deket di router kalian, dan juga kalau bisa internetnya jangan dipakai buat yang lain. Kayak kemarin gue pakai waktu si Joshua streaming, makanya cukup berat. Tapi kalau buat main, sebenarnya main Valorant ini masih bisa. Jadi selain kalian bisa pakai buat kerja, dengan rasio 3:2-nya, kalian tuh kalau lagi bosen bisa buka dan main Valorant di cafe.
Jadi baik-baik lagi ya tentu aja ini buat eksekutif muda ya, buat mereka yang ingin terlihat premium saat berbisnis ketika ingin ketemu sama kliennya. Tapi kalau kalian adalah murid kaya yang baru masuk kuliah, bisa minta ini. Karena gue cukup jatuh cinta sih sama laptop yang satu ini karena emang cakep juga sih. But I guess that's it. Semua skornya udah tadi gue udah kasih lihat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share. Post up kita di The Lazy Monday. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2. Dan channel gue pribadi di The Lazy Gadgets. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys.